Sadarkah kita bahwa kita ini ada yang memiliki, ada yang mengatur setiap kehidupan, ada yang mengatur jumlah nafasnya, ada yang mengatur usianya untuk hidup di atas bumi yang miliknya, ada yang mendengar setiap ucapan yang diucapkan, Maha melihat setiap lintasan pemikirannya. Dialah Allah yang maha dekat kepada segenap hambanya tanpa sentuhan dan tanpa jarak. Laisa kamitslihi syai', tiada menyerupainya segala sesuatu. Dialah Allah yang tidak serupa dengan segala-galanya, Maha tunggal dan maha sempurna, bila takyif wala yukayyaf, dengan tidak
tidak bisa dibayangkan keberadaan zatnya dan tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tunggal berbeda dari segenap yang ada di langit dan bumi. Kasih sayangnya melebihi segenap kasih sayang. Kelembutannya melebihi kemurkaannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi riwayat Sahihul Bukhari, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengungguli daripada kemurkaanku, rahmatku terlebih dahulu daripada kemurkaanku, dan kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Menunjukkan ketika hamba telah banyak berbuat salah dan dosa, kasih sayang ilahi tetap terbuka baginya untuk kembali pada kelembutan Allah, untuk dimaafkan dan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan abadi. Allah semulia-mulia zat yang diingat dan disebut setiap lisan, semulia-mulia yang dimuliakan dan diagungkan. Yang paling berhak dimuliakan dan dicintai adalah Allah. Semakin seseorang mencintai dan merindukan Allah, menjaga perasaan Allah. Adakah kita terlintas menjaga perasaan Allah agar Allah tidak kecewa? Yang memiliki diriku sepantas-pantas yang kita jaga perasaannya adalah Allah. Dan kita malam hari ini bertamu di rumah Allah. Hadirin hadirat, semakin besar keinginan seorang hamba untuk mencari keridhaan Tuhan, untuk membuat Tuhannya senang, maka ia semakin dicintai Allah. Fahami satu jiwa yang termulia dari semua jiwa, sanubari yang paling suci dari semua makhluknya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling menjaga perasaan Allah, manusia yang selalu ingin berbuat apa-apa yang sangat dicintai Allah, dan selalu ingin membimbing hamba-hamba Allah agar sampai di kelompok orang-orang yang dicintai Allah. Allah kabulkan niat mulia sang Nabi, sehingga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dicintai Allah. Allah menjaga perasaan sang Nabi. Allah tidak biarkan sang Nabi kecewa dan sedih. Oleh sebab itu, ketika terputusnya wahyu selama beberapa waktu, mulailah penghinaan dari kaum-kaum kufar Quraisy terhadap sang Nabi, seraya berkata, "Ma ura syaitanaka qad raha ya Muhammad." Tampaknya setan yang biasa menyurupimu sudah hilang, wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau turun ayat gigil. Lalu muncullah firman Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya. Orang-orang kufar mengatakan itu kemasukan setan. Maka ketika tidak ada wahyu beberapa waktu, orang-orang kufar berkata, berarti sudah sembuh dari kesurupanmu. Sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pernyataan itu. Bukan karena hinaan orang, tapi karena takut berpisah dan takut jauh dari Allah. Sangat mencintai Allah dan tidak ingin berpisah dengan Allah, walaupun harus berpisah dengan segala-galanya. Termuncullah
muncul dari ucapan beliau ketika dilempari di Taif dan dikejar-kejar seraya berkata, illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali. Asal kau tidak murka, kau tidak peduli apapun yang menimpaku. Inilah jiwa termegah dan jiwa yang paling mulia yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kau memiliki akhlak yang agung. Ketika sang Nabi dalam puncak kesedihan sehingga jatuh sakit karena terputusnya wahyu dalam waktu yang lama, Allah turunkan firman-Nya untuk menghibur sang Nabi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi cahaya duha, demi cahaya pagi, dan demi malam ketika gelap gulita. Al-Hafidh Al-Musnid Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya menukil sedemikian banyak penafsiran tentang ayat ini. Dari salah satu penafsiran yang tiga, Imam Qurtubi mengatakan makna kalimat wadduha di sini adalah melambangkan cahaya yang menerangi qulubul arifin, cahaya yang menerangi hati orang-orang yang dipenuhi cinta kepada Allah, dipenuhi cahaya khusyuk. Allah bersumpah dengan cahaya yang ada di sanubari ahlul khusyuk dan ahlul sujud dan ahlul munajat. Orang yang jiwanya dipenuhi kerinduan kepada Allah, Allah bersumpah dengan cahaya itu yang menerangi jiwa mereka. Dan dari sedemikian banyak jiwa yang memiliki cahaya rindu kepada Allah, tentunya pemimpinnya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sedang melambangkan indahnya iman pada jiwa sang Nabi dan para arifin lain. Wal-laili idza saja, demi malam ketika gelap gulita. Al-Imam Qurtubi menafsirkan salah satu dari makna penafsiran ini adalah demi malam ketika gelap gulita. Allah bersumpah mengkiaskan jiwa orang-orang kufar yang memusuhi sang Nabi dalam gelap gulita, tidak mengenal hidayah dan iman. Maksudnya antara jiwa sang Nabi dan orang-orang yang dimuliakan Allah dan orang-orang yang gelap hatinya dengan kemuliaan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan wahai Muhammad dan tidak akan murka kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hal-hal yang akan datang akan jauh lebih baik dari hal yang sekarang ini. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu anugerah sampai kau benar-benar ridha dan puas. Imam Ibn Abbas menafsirkan makna ayat walasawfa yu'tika fatarda adalah syafa'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ayat ini juga menenangkan orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, karena pemimpin mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Allah oleh ayat ini. Dengan turunnya ayat ini, dan ayat ini juga diperuntukkan bagi kita, tenangkan diri kita dengan cahaya keagungan dan kasih sayang ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu sang Nabi selalu ucapan bibirnya mengucap nama Allah, berzikir, berdoa dalam segala hal. Bahkan diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, beliau selalu yulabbi, selalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik,
mulai dari Medan Arafah saat beliau haji sampai Muzdalifah, dari Muzdalifah sampai Mina, terus ucapan ini diucapkan, labbaik Allahumma labbaik, aku datang padamu wahai Allah, aku datang. Dan ucapan ini para ahlul ma'rifah, para ulama kita sering mengucapkannya walau bukan di musim haji dan umrah, tapi dari cinta mereka kepada Allah mengatakan, wahai Allah, kami datang kepada kasih sayang-Mu, kepada rahmat-Mu, kepada pengampunan-Mu, kepada majlis zikir-Mu, pada masjid-masjid-Mu, pada panggilan salat-Mu. Ini adalah sirrul talbiyah. Seluruh bentuk ibadah dan taat kepada Allah adalah bentuk talbiyah dan ucapan aku datang kepadamu wahai Allah. Seluruh bentuk ibadah, setiap sujud adalah bentuk daripada ucapan labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, aku datang kepadamu wahai Allah. Dalam setiap salat kita, dalam setiap ibadah kita, jadikan dirimu siang dan malam dipenuhi cahaya talbiyah. Aku datang kepadamu wahai Allah, aku datang siang malam dalam segala kebaikan dan ibadah. Hadirin hadirat, dan ketahuilah bahwa kemuliaan bukan hanya muncul pada ibadah-ibadah yang mahdhah saja, tetapi ibadah untuk menyenangkan hati orang-orang yang saleh atau orang yang beriman atau ayah bunda kita pun bentuk ibadah. Seseorang berkata, barangkali zaman sekarang menyenangkan hati orang lain itu bukan ibadah. Hadirat, kalau dibilang ibadah syirik nanti, tentunya tidak demikian. Menyenangkan hati seorang muslim, seorang mukmin, apalagi ayah bunda, apalagi salihin, atau bahkan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan ibadah, diganjar pahala oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah memfirmankan untuk kita, jangan sesekali mengeraskan suara pada ayah bunda kita. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan pada mereka kalimat yang baik-baik. Kenapa? Karena ucapan yang baik-baik itu ibadah. Walaupun kepada orang tua kita, bukan kita menyembah ayah bunda kita, tapi mengikuti tuntunan sang Nabi adalah ibadah. Karena firman Allah, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bakti kepada orang tua adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang kita baca tadi, inna min habbikum ilayya ahsanakum akhlaqan. Di antara kalian yang paling mencintai di antara kalian, kata Rasul. Ini kan hadirin hadirat menunjukkan keinginan sang Nabi pada kita untuk berlomba-lomba menjadi orang yang beliau cintai. Kenapa ucapan ini muncul? Inna min habbikum ilayya ahsanakum akhlaqan. Di antara kalian yang paling aku cintai, di antara kalian yang paling baik, di antara kalian di hadapanku, sisiku, kata sang Nabi, adalah yang paling baik akhlak. Di sini sang Nabi mengajak kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau. Kenapa? Karena orang yang paling dicintai beliaulah orang yang paling dicintai Allah. Demikian hadirin hadirat rahasia dari makna hadis ini. Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan sang Nabi adalah ibadah, dan hal tersebut merupakan bakti kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Kehadiran kita di tempat ini adalah salah satu bentuk yang sangat membuka gerbang keridhaan Allah, yang menggembirakan sang Nabi. Apa sih yang membuat Nabi gembira? Yang membuat Nabi gembira itu adalah hal-hal yang diridhai Allah. Itu yang membuat sang Nabi gembira. Di antaranya akhlak yang indah. Jaga lidah kita jangan mencaci saudara kita muslimin.
Jaga hati kita, jangan membenci saudara kita muslimin. Jaga hari-hari kita, jangan mengganggu saudara-saudari kita muslimin. Apalagi ayah bunda kita, tetangga kita, keluarga kita, guru kita, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang mengecewakan mereka. Hadirat, inna min ahabbikum ilayya, sungguh yang paling dicintai di hadapanku di antara kalian ahsanakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini jelas mengajak kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang paling dicintai Allah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul SAW menyebutkan, sami'tu dufana 'alaika ya Bilal baina yadayya bil jannah. Aku mendengar hentakan sandalmu, wahai Bilal, di hadapanku di sorga. Saat Rasul Mi'raj sampai ke sorga, beliau mendengar suara langkahnya Bilal, suara langkah sandalnya Bilal. Kita bertanya, kenapa bukan Bilal yang masuk ke dalam surganya, tapi langkah sandalnya? Ini menunjukkan perbuatan Bilal dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Para muhadits menjelaskan makna daripada hadis ini, bahwa Bilal itu ketika ditanya akan hadis ini, kenapa bisa demikian? Bilal berkata, tidaklah aku batal wudu terkecuali aku berwudu lagi. Batal wudu, berwudu lagi, dan salat sunnah 2 rakaat. Perbuatan itu dicintai oleh Allah dan Rasul, dan Allah Rasul melafazkannya kepada umat ini agar sampai kepada kita. Untuk apa? Menunjukkan perbuatan memperbanyak wudu itu dicintai oleh Rasul, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin-hadirat, perbanyak perbuatan-perbuatan yang membuat Rasul senang pada kita. Bagaimana kalau kita mendengar hadis beliau, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Pahamlah kita di sini munculkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan buat kita dicintai oleh Allah dan akan membuat kita dicintai oleh Rasul SAW. Cinta kepada Allah dan Rasul itu akan membenahi keadaan kita, membenahi sifat kita, membenahi apa-apa yang kita perbuat, hingga kita akan semakin terbimbing untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, oleh sebab itu Rasul SAW bersabda, la tahillu li muslim ayyahjur akhah fawqa thalath wa ahsanu ma alladhi yabda bis-salam. Riwayat Sahih Bukhari. Tidak diperbolehkan, kata Rasul, untuk berselisih antara sesama muslim melebihi 3 hari. Menunjukkan Rasul memahami perselisihan itu mungkin ada antara muslimin, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari, kata Rasul. Kalau tidak saling jumpa, tidak saling silaturahmi berpuluh tahun pun tidak apa-apa, tapi jangan ada permusuhan. Tidak saling jumpa 10 tahun tidak apa-apa, tapi jangan ada permusuhan. Muncul permusuhan tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan di antara 2 orang yang berselisih, yang paling afdal, kata Rasul, yang memulai dengan mengucap salam kepada temannya. Kalau 2 orang yang berselisih, mana yang paling mulia di antara mereka? Yang memulai salam terlebih dahulu, itulah yang lebih mulia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mubaraka alaihi wa ala. Jika kita kaitkan ayat ini dengan hablum minallah dan hablum minan nas, subhanallah, betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Kita tidak boleh selisih lebih dari 3 hari. Tapi kalau Allah, harus 5 kali sehari kita menghadap. Demikian besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Wahai yang tidak bersujud terkecuali hanya kepada Allah, benahi penghadapanmu kepada Allah dalam 5 waktu setiap harinya, karena itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Dan jawablah lamaran cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menyempurnakan salat 5 waktunya. Tambah lagi kalau mampu dengan takbirah ba'diyah. Tidak mampu, saya sibuk banyak pekerjaan di sekolah atau dalam pekerjaan di kantornya atau di dalam perdagangannya atau lainnya, ada waktu sholat witir di malam hari setelah sholat isya, ada waktu sholat duha, ada waktu qiyamul lail, ada banyak waktu yang di luar waktu kesibukan kita. Sempatkan waktu menjawab cintanya Allah yang wajib dan yang sunnah. Hadirin hadirat, hiasi hari-harimu dengan hal-hal yang dicintai Allah. Perbuatlah terus dan perbuatlah terus sebagaimana Allah menjanjikan. Dia adalah seorang hamba beramal hal-hal yang fardu. Wala yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tiadalah hambaku berhenti hanya pada hal yang fardu saja, tapi ia teruskan dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Amal yang fardu semampumu perjuangkan, lebihkan lagi dengan hal-hal yang sunnah, kan sampai waktunya Allah mencintaimu. Ya Rabbi, pastikan kami semua sampai kepada nafas-nafas yang Kau cintai, wahai Rabb. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, penyampaian saya yang terakhir adalah munculnya banyak pertanyaan tentang hukumnya memakai minyak wangi yang mengandung alkohol atau makan obat batuk yang mengandung alkohol. Hadirin, kalau minyak wangi itu alkoholnya tidak dihukumi khamr, bukan arak. Itu tidak sebagian besar ulama memperbolehkannya karena bukan najis. Yang disebut alkohol yang diharamkan dan najis itu adalah yang memabukkan. Kalau yang minyak wangi dan obat bius lokal di kulit itu tidak memabukkan, tapi itu racun. Kalau diminum tidak mabuk, mati kalau diminum. Sebab itu tidak diharamkan, tidak najis hukumnya. Tapi yang diharamkan adalah diantaranya obat batuk yang mengandung alkohol. Obat batuk yang mengandung alkohol itu bukan racun, tapi itu obat penenang yang juga menghilangkan rasa sakit dan lainnya. Itu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Itu banyak obat batuk anak-anak, cari obat yang lain karena masih banyak obat yang tidak mengandung alkohol. Demikian hadirin hadirat, yang diharamkan adalah yang melewati proses tahmiriyah, proses yang diperbuat untuk membuat arak. Memabukkan diminum itu haram hukumnya walaupun sedikit. Hadirin hadirat, demikian. Tapi kalau proses dibuat bukan untuk memabukkan, tidak haram hukumnya, dan hukumnya bukan hukum khamr. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kecintaan di dalam jiwa kita untuk selalu berbuat hal-hal yang dicintai Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, terangi jiwa kami dengan berita keindahan nama-Mu, terbitkan keindahan nama-Mu di dalam jiwa kami dengan cahaya yang tiada pernah terbenam. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, kami benamkan seluruh doa dan munajat kami di dalam doa kami, di dalam zikir kami memanggil nama-Mu yang maha luhur. Hadirin hadirat, setiap kali kau memanggil nama Allah, maka satu kalimat itu kau telah memanggil sang pemilikmu yang memilikimu di dunia hingga akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling lembut dan paling mencintai, memberikan padamu kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh makhluk sesama satu sama lain. Dialah Allah yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Faqul jami'an ya Allah ya Allah